Hai guys, tahu nggak sih kalau kita itu tiap hari membuat 2,5 quintillion byte data. Nah, data ini cukup untuk mengisi 10 juta keping Blu-ray. Nah, mulai dari scroll ponsel hingga transaksi perbankan. Tapi ketika data itu volumenya terlampau besar, beragam, dan kecepatannya tinggi, ia bukan lagi data biasa, melainkan adalah sebuah big data. Tapi sebelum kita bahas big data lebih lanjut, kenalin nama aku Diva Najwa Sabila dengan NIM 23075311092 dari Universitas Udayana dan mata kuliah Digital Society. Nah, hari ini aku mau jelasin secara singkat ke kalian tentang big data ini, tentang mengapa data yang dulu terabaikan kini menjadi aset berharga yang mengubah pengambilan keputusan di berbagai bidang. Jadi, big data itu adalah data yang sangat kompleks sehingga membutuhkan arsitektur dan algoritma baru untuk mengelolanya. Karakteristik utamanya sering dikenal sebagai 4V. Jadi, V yang pertama adalah volume, yaitu skala data yang eksponensial mencapai zettabyte dan 90% data tercipta dalam 2 tahun terakhir. V yang kedua ada variety, yaitu ragam formatnya tak terstruktur seperti foto, video, data, media sosial, berbeda dengan data terstruktur di spreadsheet. Nah, untuk V yang keempat ada velocity, yaitu kecepatan data masuk dan diolah sangat cepat, seringkali real time, agar peluang tidak hilang. Untuk V yang terakhir ada veracity, ini adalah tantangan untuk menjamin kepercayaan dan kualitas data, karena tidak semua data adalah data yang berharga. Terus, siapa sih yang menghasilkan big data? Nah, jawabannya adalah kita semua. Mulai dari kita ngeproses sesuatu, atau nge-swipe, atau sensor menghasilkan data. Pemanfaatannya meluas, terutama di dua bidang. Yang pertama ada bisnis. Misalnya, perusahaan menghemat biaya dan mengambil keputusan lebih cepat menggunakan teknologi seperti Hadoop. Data pelanggan dianalisis untuk melahirkan produk dan layanan baru yang sesuai kebutuhan. Yang kedua ada di bidang kesehatan. Big data digunakan untuk memprediksi penyebaran wabah dan mendukung precision medicine, pengobatan yang dipersonalisasi dengan mengintegrasikan data pasien, genom, dan lingkungan. Tapi tantangan big data itu tidak hanya ada di dalam bidang teknologi saja, tetapi juga etika dan resiko. Ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada privasi dan keamanan. Data kesehatan dan informasi pribadi harus dilindungi. Yang kedua, ada analisis yang buruk atau data yang disalahgunakan dapat mengarahkan pada kesimpulan yang salah atau diskriminasi, misalnya dalam asuransi. Nah, hal yang bisa kita lakukan untuk ini adalah kita memerlukan ahli dan keterampilan teknis baru untuk mengelola data besar. Bagi kita semua, sadarilah bahwa setiap jejak digital memiliki nilai dan resikonya masing-masing. Jadi, inti poin yang udah kita bahas tadi adalah big data ini merupakan revolusi. Ini adalah aset yang memungkinkan inovasi luar biasa, asalkan kita mampu mengelolanya dengan arsitektur yang tepat dan menjunjung tinggi etika. Mari bersama-sama memanfaatkan kekuatan data untuk kemajuan yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih.